kita tuh ternyata sama-sama Batak guys. Saya juga lupa kayak gue tahu. Dan ternyata harganya tuh katanya sama ya kita. Iya, sama. Kita harganya serabutan. Terus Kita kan gue narkoba. kan gue ginting. Terus Kan karo, kalau ginting di karo, kalau dijadiin toba jadi saragi, kita saragi di toba. Kalau kita di karoin juga masuknya ginting. Aku ya nggak mau Batak, nanti dites sama Judika. nggak tahu. Aku bisa lagu Batak bilang lo sinanggar tuh itu doang. Aduh lo. Ya udah itu dong. Ya makanya harus lebih digabungkan lagi lah. Ya kan. Oke. Kalau kita lagi nggak bisa nyanyi dan suruh nyanyi lah. Ini cuma dikit pertanyaannya. Ya dikit banget. Dia jangan dulu. Soalnya mereka tuh dari Bekasi guys. Jadi agak panjang perjalanan ini bener antar kota loh. Gue anak Depok, dia anak Bekasi, ketemunya di Jakarta Selatan. Sama-sama touring luar kota. Berjuang langsung aja ya. Kita kasih pertanyaan. Yes. Siapa? Ini lo nggak bawa intuan Kal? Kamu besok. Bener juga cuy. Itu dia muntah. Kan? Iya, Tunjukkan. Mohon maaf ini timnya nggak ada. Ini tugas di atas. Jadi caranya gini, misalnya gue tanya siapa yang lebih tua tadi, berarti kalian lo tunjuk diri lo sendiri, dia nunjuk ini. Nah itu pertanyaan gampang, nanti pertanyaan susah, jadi yang jujur, oke? Dilarang saling tuduh menuduh. Dan iya, semoga tali persaudaraan mereka tetap erat ya guys. Oke, are you ready? Ready. 1, 2, 3. Siapa yang lebih Banyak mantannya. 1, 2, 3. Oke, kalau boleh tahu mantan lu berapa sih guys? Tolong, ini anak 19 tahun gue pengen tahu. Gue pengen tahu lebih banyak dari kita apa enggak? Iya. Berapa dong? Mungkin nggak bisa bilang mantan kali ya, cuman pembelaan. Oh ini anak yang Coba kali ya, kali lebih deket banyak deketnya gitu. yang ini deh yang kamu Yang official. yang ada tanggal jadiannya gitu. Waduh. Masih pakai tanggal jadian kan seumuran kalian? Iya. Nah, nanti gue forward ke nyokap online. Ini beneran ditanya nih mantannya. Iya, jumlah doang. Ah, jumlah doang kok. Abis ini baru gue korek. Ini kayaknya banyak nih dia kayak ragu banget nih sebutin. 8. Kita kalah. Kakak aku gabung dong, aku juga. Aku juga nggak ada tahu. Kamu nggak bagi-bagi ke dia? Ini berapa? 1. Satu doang. Jangan-jangan tuh setiap cowok yang ke dia tuh sebenarnya pengennya ke kamu. Terus kayak lo tampil semuanya ke dia. Enggak. Jadi emang Aku mau banyak. jelasin, aku mau jelasin. Oke, Ini pembelaan. Kalau dari ini kayak karena anak kecil gitu, gak pernah beneran pacaran gak sih? Kayak cuma pacaran soal chattingan aja gitu. Tapi kalau yang beneran cuma berantem atau nggak sih cuma 1. Jadi yang benar-benar kayak relationship-nya panjang, serius gitu 1 lah ya. 1 aja. Tapi yang 7 lumayan lah kalau masih dianggap tuh. Masih gitu. Wah. Kalau kamu 1. Yang cem-ceman HTS semua itu 1. 1. Sisanya kan cuma deket temenan doang. Deket-deket yang hilang. Aku yang hilang. Emang kita guys. Seperti ghosting gitu. Iya. Maaf ya. Ya, lebih susah bangunnya. 1, 2, 3. Sama. Jujur sama. Susah dari morning person ya. Enggak. Jadi kalau yang satu nggak mau bangun, satu juga nggak mau bangun. Pokoknya kalau bangun tergantung siapa yang lebih dekat sama pintu. Oh jadi kamu sekamar? Iya kita sekamar. Satu kasur juga? Iya sama. Selamat ya, nanti masih lama. Waduh. Oke, next. Siapa yang lebih galak kalau PMS? 1, 2, 3. Tapi dia lebih galak dalam segala hal. Oh, ini gak sama. Kalau kita dia yang lebih galak. Oh, kamu yang lebih galak. Gue. Gue dulu emang lebih galak, tapi semenjak gue udah lebih stabil ya kan, ini jomblo jadi nggak jangan Unstable gitu. jangan dinilai gitu ya. Ini kerjanya Oh, yang baca. jujur ya. Apa nih? Siapa yang yang pernah selingkuh? 1, 2, 3. Ada. Oh, ini cuma 1 tadi deh. Kalian nggak pernah selingkuh 19 tahun ini? Pernahnya diselingkuhin. Makanya di sini kalian cobain deh, selingkuh yang seru. Oh
bakalan nyesel banget sih. Oke. Gue doain karir lo melejit. Amin. Ya kan? Amin. Doi siapapun yang pernah nyelingkuhin doi. Melisa. Semoga dia nggak nonton. Oh dia masih nonton. Tapi lo nonton salah kan? Dia bakal kayak minta maaf abis ini. Bagus ya, ini kemarin nggak ada, belum pernah ada tipu dari kita. Belum pernah. Masih polos. Setia ya. Nanti coba umur 25. Waduh. Lanjut. Ini kan pertanyaan harus jujur nih ya. Ini juga harus jujur nih. Ini harus mengadu domba mereka nih ya. Siapa Siapa? yang Lebih bagus? suaranya. 1, 2, 3. Ih kok dia baik banget sih adanya sih? Beneran aku bukan karena aku nggak lolos ya, tapi karena aku kalau mau nyanyi aku selalu main bisa. Kayak Kak gimana sih nada tinggi, Kak gimana sih pede gitu. Tapi sebelum pas aku audisi aku bener-bener cuma latihan sama Melisa, cuma mau dilihat sama Melisa. Kalian ngerasa suara kalian sama atau beda? Kalau aku selalu ngerasa dia lebih bagus. Maksudnya suaranya sama, cuman mungkin tekniknya doang yang beda atau suaranya emang beda? Oh, menurut kalian? warna suaranya emang karakternya beda banget sih. Tapi menurut aku suara sama si bagus kan selera ya kan. Tapi kalau lebih mateng menurut aku. Karena aku kayak lebih pede kali hitungannya kali ya. Lebih pede, lebih nggak tau malu sih mungkin kali itu. Jadi Cio kan kita duet, kita duet terus selalu yang lead vokal Melisa, aku yang bagian harmonisasi. Oh jadi kayak ke bawah sampai sekarang gitu Kayak ya? ngikut aja gitu. Jadi pas nyanyi sendiri kayak kaget. Kebayang sih kayak kalau kita paling hosting, tapi dia yang nge-lead biasanya hosting. Iya. Kan dia kan yang host di insert kan dia, tapi aku juga nggak lolos. Dan sedih. Aku juga nggak lolos. Nanti kalau kita nge-MC acara-acara yang lain yang off air, pasti gue jadi ngikut dia. Kayak biasanya kan tandem kan cewek cowok. Ini kalau kembar jadinya gue nggak ngikut dia gitu. Kalau gue nggak tahu mau ngomong apa, dia ngelanjutin terus ngomong. Gue jadi cuma nambah-nambahin doang gitu. Agak gabut sih, makanya harusnya duitnya gue ini ya 70-30. Oke, gue penasaran sih, gue pengen denger mereka nyanyi secara live. Karena kalau di YouTube gue udah sering dengar. Yang lebih Boros. 1, Apa yang 2, 3. Itu kalau ini valid sih kak. Ini adek suka ngabisin duit ya. Iya, tapi aku borosnya makanan. Aku kayak apa makanan apapun makanan ada di depan aku tuh bukan makanan gitu. Terus lo kayak pokoknya lo beli makanan tuh lo gak mikir gitu ya. Iya. Pokoknya gue harus bisa. Lo lebih suka nih, pas lagi jalan. Nanti biarin mereka kerja, satu nyanyi, satu host. Pulang lo dapet duit. Mau beli makanan lo. Kadang 70-30 sih kalau bener. Harusnya mereka jatah duitnya dikurangin supaya gak beli makan terus. Oke. Kocak ini bener mereka berdua ya. Pertanyaan ke-7. Ini ntar perlu tahu ya semua netizen di rumah ini kok deg-degan tau. Siapa yang lebih jarang mandi? Oke. 1, 2, 3. Gue kira lo mau jawab kita berdua gitu. Ternyata di sini ada yang lebih jarang mandi. Iya. Oke, lo boros makanan tapi lo nggak boros air ya? Kalau kan makanan masuk, air itu cuma keluar ya pak. Mohon maaf tapi Bekasi kan panas ya? Pakai AC bu. Pakai AC ya, jadi bisa mungkin 4 hari pakai AC bisa mandi ya. Gue setuju sih tadi juga sama Tapi dia. kalau lo kayak kita nih pas lagi di Bandung nggak mandi tuh wajar beb. Tapi kalau di Bekasi nggak mandi, gue agak. Akhirnya lo keluar beli ke minimarket aja udah. Gak apa-apa, mereka dia jarang mandinya masih lebih putih daripada dia. Memang. Iya jangan. Tidak perlu kalian sekalian. Apa Yang suka bocorin rahasia. 1, 2, 3. Gak ada. dia tadi mau mikir, dia mau mikir tadi. Nggak ada. Kamu yakin rahasia kamu mau dibocorin sama dia? Kalau rahasia, kalau rahasia kita nggak keluar ke orang, tapi kalau rahasia orang kita bocorin. Gitu pokoknya. Harus itu. Pasti kalau sekarang dia bilang kita atau ke Melisa nih dia Iya, bilang iya, Melisa, iya. pasti lu jadi kan? Iya tenang aja kok, nggak apa-apa kasih tau aja gue nanti. Lu tahu nggak sih? Jadi mau kembar kayak gitu ya guys. Iya. Makanya jangan percaya sama aku mbak. Kalau lo nggak mau kembarannya tuh lu Jangan nggak bisa beb. Lu bener-bener kalau cerita kayak ini pasti doi share sama yang itu beb. Apalagi kalau cowoknya gitu lo bilang, aduh, gue mau curhat nih Melita gini. Jangan harap. Kecuali lo emang udah dimaksudin, oke gue sengaja nih mau curhat, biar dia kasih tahu secara nggak langsung. Itu baru lo pinter. Tapi kalau lo mikir dia ini sangat-sangat tidak akan membocorkan rahasia kalian, tidak akan masalah ya. Dia mungkin. Tidak mungkin. Yang lebih sering galau. 1, 2,
3. Kok aku yang jelek ya? Udah Nasib takdir. Gak apa-apa, mungkin abis galau tuh jangan lupa nyiptain lagu ya. Suruh dia nyanyiin. Iya harusnya. Iya dong, biar kayak Taylor Swift. Ada. Iya lo kayak Taylor Swift dong. Tapi tetap 70-30 kan? Iya dong. Harus sama seleksi. Setidaknya lo udah bargaining position kalau nyiptain lagunya. Ya lo punya royalti juga. Kamu baru terpikirkan. Udah abis galau lagi ya. Terus 19 tahun kan, makanya gue kasih tau dari sekarang. Masih tanya umurnya. Buat nyiptain lagu-lagu galau itu. Setiap lagu galau, setiap cowok yang bikin galau, 1 lagu. Cowok bikin galau 2 lagu. Yang penting mungkin kisah-kisah yang tadi 7 cowok lain tadi. Tapi sebenarnya yang kisahnya lebih sedih dia. Gak bisa. Cuman karena aku orangnya overthink, pemikir banget. Gak bisa. Aku nggak bisa nangis kalau ada orang. Dia aku kalau depan orang tuh ketawa-ketawa aja gitu. Nggak bisa nangis. gengsi ya. Iya, Kayaknya gitu. Fake ya. Jaim. Emang dia juga jaim nih. Kemarin gue sih gini. Dia karena jaim juga. Dia jaim. Kalaupun sesedih apapun gue akan sama gitu tersenyum. Iya. Nyampe rumah jedotin kepala. Iya benar. Tapi kalian suka ini nggak? Kayak kan kalian udah sekasur nih kan satu kamar. Kayak misalnya lagi sedih nih lo mau nangis, lo bakal dia nggak apa-apa tahu atau lo kayak sengaja juga diem-diem. Kayak nggak perlu jangan sampai Melita tahu gitu. Kalau Melisa itu gak mau aku tahu, tapi tiba-tiba aja dia diem, aku kayak Dia peka sih, peka banget. Melisa gak peka sama sekali. Tapi lu pura-pura nggak tahu kalau dia gini itu pura-pura nggak dengar. Enggak, aku pas dia udah nggak nangis sama kenapa lu gitu. Tapi kalau Melita dia pasti ngomong. Pasti dia ngomong. Tapi aku nggak pernah baik-baikin, aku pasti marahin. Iya dia nanti makin nangis kalau aku tapi nih gitu. Bener. Dipeluk makin nangis. Gue kalau nangis gue diem dari dia. Ternyata dia tahu tapi. Gue tahu nih ada yang sesungguhkan tapi gue ngantuk udah di Sebenarnya sekasur tuh gitu ya. Jadi dia udah berekspresi. udah tapi kayaknya udah bisa kamar sekarang Ber. Akhirnya bisa kamar setelah 28 tahun Ber. Iya Ber. Jadi kita dianggap menjadi 2 orang yang berbeda. Rasanya gimana kak? Gitu enggak? Kadang-kadang sebenarnya gue pengen masuk ke kamar dia itu enggak. Gue Gengsi. Gak boleh ngungsi. Gue gak boleh ngungsi gitu. Karena apa ya? Karena gue juga suka pengen bisa kamar. Karena dia punya pacar, tuh suka teleponan gitu kan sekarang. Gue jadi terganggu. Jadi kalau gue mau tidur sama dia kayak udah tuh teleponan ya. Kalau udah gue baru kayak main dulu. Kalau belum Akhirnya sekarang jadi nonton drama Korea. jadi kalau ya, jadi gue udah makin drama punya virtual boyfriend. Yang bucin. 1, 2, 3. Udah galau, bucin. Sedih banget. Boros. Jadi Bener-bener. nggak apa-apa. Itu kan Untungnya kalau tak mah bebas. Kalau tak mah bebas cuy. Kamu tuh bucin sama siapa sih? Aduh, Sama yang sekarang apa yang main belakang? aku gak punya pacar. Sama siapa ya? Jadi ini bucin sama yang dulu-dulu. Iya sih. Maksudnya mungkin bukan physically bucin kayak ada janji sama temen terus pacarnya gak mau terus aku batalin enggak yang kayak gitu, tapi lebih ke mentally aja biarpun aku kesel yaudah lo kenapa walaupun dia bilang dia gak kenapa kayak aku udah kenapa aku tahu ada sesuatu yang salah kayak bucin itu mentally bucin aja sih. Hal terbucin yang pernah dilakuin apa nih? Jadi kalau misalnya orangnya ngambek kita tuh lagi di festival gitu kan. Aku sama temen-temen aku karena aku gak mau gabung beli banget. Kamu suka terkeliling dia? Enggak. Kalau kita tetap keliling. Kalau dibayarin boleh. Nah, makanya lo hadir pasti dibayarin cuy. Iya. Tapi waktu itu nggak dibayarin karena lagi berantem. Terus si makhluk ini dia itu ngambek cranky gitu. Terus dia kejar, bener-bener kejar. Kamu kenapa? Kalau aku nggak bisa sih aku. Lebay ya ceritanya ya, lebay. Tapi beneran, aku sampai nangis di mana lo di mana? Kalau orang yang nonton kepedean nih. Jangan tonton. Kayak gini emang kemarin cuma ngomong gitu. Kalau dia pernah bucinnya ngapain? Dia gak bucin sekali, dia jahat. Makanya diselingkuhin kayak gitu. Jangan dekati ya, kalau orang bilang ini Melisa berpendirian, enggak, sebenernya dia jahat. Cuek banget katanya. Banget, keras kepala. Self love, kata self love. Nice. Tapi kok Self-love tinggi banget. mereka berdua kayak beda zodiak ya, padahal mereka kan bareng bikin zodiaknya beda. Iya, kalian zodiaknya apa sih? Capricorn. Kalau peringkatnya Januari gak jauh beda sama kita. Januari apa? Januari. Kita Februari. Oh iya, kita April. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Aku apa? Tanggal 8. Ya Allah, cuma beda 1 hari sama Boba. Capricorn tuh tapi emang harusnya kayak dia sih. Kan cuek kan. Tapi Capricorn itu bucin inside. Bucin inside.
dia kayak alter egonya gitu ya. Bokap gitu tuh ngejar-ngejar nama. Tapi dia gak ada yang tahu, cuma nyokap doang yang tahu. Sampai kita akhirnya nemuin surat-surat cintanya zaman dulu. Bucin ternyata dia. Itu bucin, kan staple doang. Tapi yang kita ngerasain bucin mungkin bukan pasangannya. Nggak kelihatan bucinnya dari luar. Ya sebenarnya dapetnya yang baik kan. Cuman kayaknya dianya emang bikin orang itu gak betah. Gitu deh. Sekarang kalian sama-sama jomblo. Iya. Kalau aku udah lama. Netizen seneng nih pasti. Kalian punya 2 kesempatan. Kalian punya 2 kesempatan. Gue jadi kepo tuh, nanti aja kita ngobrol. Ya keponya udah, ini segmen tanyanya udah beres ya. Pokoknya kalian stay tune karena ini segmen terakhir apa yang kedua? Kita nggak tahu ini segmen yang keberapa, pokoknya kalian jangan kemana-mana, nontonin. Yang kali ini nanti bakal kita tayangin juga suaranya di podcast Cerita Si Kembar. Karena ini bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih tentang dunia perkembaran dan tentang mereka berdua pastinya. Ya. Langsung aja kita tanya. Sebenarnya kita udah ngobrol banyak banget guys dari tadi dan seru banget. Jadi kalian santai aja ya. Jadi kita tanya ulang. Ulang lagi semuanya. Oke. Ini pertanyaannya Ini nggak gabut ya, dia nggak gabut udah bikin list pertanyaan. Saya di sini hanya kan kalian sama sih para kembar kan masa mikir lagi. bener-bener. Pertanyaannya adalah apa sih yang ngebedain kalian dan apa yang paling kalian suka dan gak suka dari satu sama lain? Ini banyak ya pertanyaannya. Jadi mungkin yang pertama tadi dulu. Beneran dong, kenapa gue? Jadi gue perlu pertanyaan dulu. Oke, apa sih yang paling ngebedain kalian menurut Melisa? Yang paling ngebedain aku mungkin karena aku lebih gemuk kali ya. Fisiknya. Ya. Kalau selain fisikal menurut lo apa? Aku orangnya mungkin lebih cuek. Aku lebih dingin sih, kalau kata teman-teman aku dingin gitu, image-nya tenang, kalem, pendiam gitu. Kalau Melita? Kalau physically tinggi badan, berat badan, yang kelihatan sih, yang kelihatan. So aku kayak apa sih namanya? Bingsul. Thailand. Thailand. Terus kalau non physical ya itu tadi dia lebih cuek, lebih serius. Aku serius banget orangnya, kayak apa cin gitu ngomongnya. tapi gitu Melisa itu pasti dikira orangnya diem aja, kalau sedangkan aku first impression pasti ngiranya kalau aku jutek kayak gitu mukanya mungkin lebih tua kali ya maksudnya. Padahal kamu adek ya. Padahal aku adek dan dia lebih jutek gitu. Kamu lebih tomboy juga bukan kan? Iya, aku lebih tomboy, Melisa lebih feminim, lebih cewek gitu. Aku ada laki. Selalu kayak gitu di antara Dia tuh strong kan. di antara dua kembar tuh selalu kayak gitu ya. Jadi masih ada yang lebih gitu, ada yang lebih tomboy, lebih feminin. Jadi sebenarnya biasa aja kalau dibandingin guys. Iya. Ya pastilah, apa. Anyways tadi next questionnya apa ya? Tadi lo nanya kayak ada hal yang gak disukain gak dari satu sama lain, kayak Melita, sifatnya Melisa, apa sih sebenarnya yang paling mengganggu lo gitu? Yang paling mengganggu aku dari sifat Melisa itu bener-bener literally cuma satu. Kalau dia tuh suka nggak mikirin perasaan orang aja gitu. Kalau ngomong lebih ke self centerednya tinggi, bagus self centered tinggi. Tapi kadang-kadang kita perlu ada posisi di mana kita mikirin orang lain juga gitu. Kalau gue gini orang lain mikir gue apa ya? Kalau gue gitu orang lain mikir gue apa? Kalau dia kebanyakan nggak mikir, yang penting gue senang gitu. Itu doang sih. Paling sering tersakiti kamunya ya? Aku nggak tersakiti karena aku tahu dia nggak mikir. Tapi orang-orang lain jadi nganggep dia jelek, sedangkan dia nggak peduli sama omongan orang lain. Tapi aku yang sakit hati gara-gara dia ngomongin gitu. Oh. Lebih Dia mungkin brutally honest. Dia brutally honest. Gue rasa seperti itu. Kalau aku nggak suka ternyata overthinking. Jadi kayak nggak perlu dipikirin terus dia pikirin tuh kayak nggak penting lah. Kayak barusan. Aku kan kebalikan sebenarnya. Iya. Nggak penting lah. Ya bagus sih mikir kadang-kadang terpakai gitu otaknya. Tapi kan nggak harus semua dipikirin. Orang ngomong jahat dipikirin yang baik-baik aja gitu. Bener-bener, gue setuju sih, gue ada setujunya nih sama dia. Kayak kalau kita terlalu overthinking itu kita jadi nggak bisa kemana-mana. Karena terlalu banyak mikirin orang, padahal orang itu ngasih makan lo enggak, Bener. ngebayarin lo enggak, ngasih lo kerjaan juga enggak, ya kan? Mas ini kalau kasih kuota ini enggak. Jadi bingung apa sih untungnya. Kalau ngomonginnya di mulut doang, lo kalau ngomong di komen dong biar naik engagementnya. Tadi udah yang nggak disuka. Kalau yang disuka dari satu sama lain tuh apa?
Aku suka banget dari Melisa itu pride-nya tinggi sih dia. Pride-nya tinggi, dia tahu banget gimana. Dia tahu banget apa yang dia mau dalam hidupnya gitu. Dia kalau misalnya dia nggak suka sama satu hal, misalnya ada hal yang menyakitkan banget, dia tuh bukan orang yang memendam. Kalau orang mistaken Melisa yang memendam, enggak, dia ambil, dia buang gitu. Bodo amat ya, nanti gue senang gitu. Kadang-kadang ada bagusnya, ada jeleknya, kayak 50-50 gitu. Tapi dia benar-benar self-centerednya tinggi sih, bagus. Bener. Aku sukanya kalau Melita dia nggak enakan sama orang, jadi kayak people pleaser lah ya bahasanya. People pleaser. Jadi kayak orang tuh yang kayak iya, padahal orangnya juga nggak terlalu mikir kayak kakak ngapa duduk aja di sini, padahal orangnya songong tapi dia baikin gitu. Ya nggak apa sih, maksudnya jadi orang baik kan nggak ada salahnya juga kan. Maksudnya mereka berdua ya emang biasanya saling melengkapi gitu. Kita juga ada sedikit kayak gitunya gitu. Gue yang lebih nggak enakan, dia yang lebih lebih to the point gitu kan ngomongnya. Terus dia juga nggak overthinking, gue yang lebih overthinking. Dia kalau ngomong itu kadang-kadang itu tidak baik untuk image kita. Tapi dia tuh kayak kenapa? Kalau gue yang lebih mikirin gitu. Dan dia juga itu lebih bisa mengekspresikan emosinya. Mungkin kadang-kadang pernah nggak sih lo misalnya marah nih si Melita marah, tapi lo nggak bisa marahnya. Terus nanti kembaran lo yang marah dan lo udah merasa itu tersalurkan. Kayak selalu setiap kali dia marah Orang kiranya lo lebih baik, padahal lo cuma udah tersalurkan sama kembaran lo. nih orang Terus Jadi kayak padahal dia tuh kayak sabar ya orangnya, kalau dia dimarahin nggak tau aja kan kemarin gue marahin dia, jadi nggak perlu marah lagi gitu. sama sih aku kayak gitu, kayak hampir selalu setiap kali Melisa marah pasti aku kayak lanjutin. Tapi di depan tuh kayak jangan bohong banget. Harus ini yang ya mereka, jadi kalian tuh stabil. Berarti kalian kalau kepisah agak gawat nih berarti nih. Gawat banget. Jadi harus selalu bersama ya. Tapi gawat cuman gengsi ngomong gawat, kayak ya udah biasa aja. Padahal udah mati kayaknya ada yang kurang. Kalian pernah terpisah nggak sih? Dulu pas aku ini boleh kan ngomongnya junior. Iya boleh. Dulu aku kompetisi Indonesian Idol Junior, aku sebulan kan. Aku Karantina? Karantina. Itu nggak bisa aku seminggu nggak ketemu Melisa. Pasti Melisa nyamperin aku. Boleh tapi disamperin. Boleh. Oh ini tuh karena kamu lolos ke yang spektanya, makanya ada proses karantina. Itu nyampe sebulan. Aduh kok Sebulan lebih ya? Masih muda kan padahal kalian. Masih umur 13 tahun. SMP ya? Iya sampai. Itu berarti kamu udah emang asalnya udah di Jakarta ya? Udah. Itu sekolahnya gimana? Aku online. Sekolahnya udah ada, zaman dulu udah ada sekolah online. Online-nya via Melisa. Setiap hari. Jadi tuh kayak cuma aku dikasih materi aja. Karena aku beda kelas juga sama Melisa. Nah di situ aku sama Melisa tuh biarpun beda kelas, gak belajar bareng, tapi kalau bingung nanya satu sama lain. Padahal gak tahu juga. Cuma kayak tanya dong. Gitu. Kayak apa-apa ngobrol sih, itu gak sih yang bikin kayaknya gue clingy deh sama dia kan. Jadi Itu paling lama terpisah 1 bulan. 1 bulan. Gara-gara idol. Abis itu dari umur 13 itu berarti sekarang 6 tahun kemudian masih selalu terus bersama ya. Iya. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih suatu saat kayak bakalan go with your own way gitu? Mungkin punya passion yang beda nih, oke nih sekarang sama-sama nyanyi, tapi mungkin yang satu pengen jadi apa, yang satu pengen jadi apa, terus kalian memikirkan gak tuh kayak masa-masa nanti kalian akan hidup masing-masing? Kita sih berencana nanti nikahnya kalau bisa tanggalnya bareng, deketan lah, beda seminggu apa. Terus rumahnya sebelahan. Iya. That's what we thought. And look where we are now. Still single. Karena jujur cowok-cowok tuh pasti akan nikahin satu aja tuh udah banyak ya urusan mikirin, apalagi dia mikir wah anak kembar mereka nikah mau bareng, mau tinggalnya bareng segala macam. Iya, kalau nanti ada connecting bridge-nya gitu, gue pengennya kan rumahnya ada jembatan Bener. layangnya gitu kan. Itu wardrobe kita semua, jadi bisa dipakai bareng wardrobe-nya. Itu pemikiran anak kembar, tapi kalian semua pemikiran sama kita. Nanti kita lihat beberapa tahun lagi masih kompak apa enggak. Kalau sekarang tadi kita yang mau tadi awal pengen nikahnya bareng banget, akhirnya udah kena realita guys. Dia udah gue udah jomblo, dia udah punya cowok yang mau serius, kemungkinan besar sangat memungkinkan tidak barengan. Jadi gue udah mulai menerima Ini realita. kan umur 22 jual mahal, umur 25 mulai nyari-nyari, umur 28 ya siapa aja lah yang mau nikahin diri. Gitu ya. Gitu kan jadinya, jadi ya udahlah siapa aja nggak usah nikah bareng nggak apa-apa. Makin
makin lama dikurangin syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya makin lama dikurangin, dicoret gitu. Bener-bener. Tapi kalian pernah suka sama cowok yang sama gak sih? Enggak pernah suka sama yang satu cowok yang sama, bahkan artis ngefans itu pasti beda tipenya. Beda banget tipenya. Bener-bener beda banget. Cowok yang masa sih cowok kan kalian ini selalu bersama, harusnya kan selera kalian sama gitu. Pokoknya nggak tau, aku juga nggak ngerti, tapi aku tuh gampang banget ilfil sama cowok terutama. Kalau mencari santai aja. Gimana tuh? Yang biasanya. Aduh, aku nggak pilih yang nggak masuk akal. Dia tuh gak ada toleransinya sama sekali. Iya. Jadi kayak aku nggak suka cowok nakal gitu. Terus aku maunya yang kalau bisa dia berkacamata, rajin belajar, rajin berdoa, terus pintar. Ini nyari calon suami ya? Cowok-cowok Aku berkacamata nggak bisa. bisa daftar. Aku nggak bisa. Tapi jangan kacamata gaya ya. Oh kacamata gig gitu. Iya. Tipenya yang gig pinter smart Iya. boys. Kalau kamu mungkin kebalikannya bad boys gitu. Iya bener. Soalnya tadi udah bocorin ya, mantannya 7 guys. 8. Dan dikurang-kurangin. Beda jauh, kontras banget kalau masalah selera sih. Gimana kalau Ilfilnya, aduh ilfilnya tuh nggak penting banget. Kayak misalnya dia cuman clingy kayak, oh aku habis dari sini capek, aku langsung kayak, ih bye, udah ya gue nggak suka gitu. Yang nggak suka cowok yang clingy, yang bucin, aku nggak suka. Kayak cuek-cuek itu oke, tapi gayanya harus kayak pinter gitu. Berarti lo ilfil sama yang clingy. Terus kalau kayak berarti dia boro-boro ya gitu aja di clingy. Kalau tiba-tiba ada cowok yang misalnya kentut nih, pas lagi sama lo, itu Iya ampun, itu mah udah bye. Pulang kampung dia sana cepetan packing sama keluarga lo bawa pulang. Bantu packing yuk. Cheers. Biar cepat. oh my god, lo kayak dia harusnya cocoknya jadi pageant deh lo kayaknya. Iya. Personality dia kayaknya cocok banget. Kayak princess, terus anggun menjaga image. Iya. Iya banget. Tapi emang gue juga lebih kayak gitu, lebih ilfilan dibandingin dia. Dia lebih toleransi juga sama cowok. Kalau gue kayak ya kalau udah deket gitu sama cowok gue, udah kita bisa ngelakuin apa aja yang mungkin kalau di depan orang-orang gitu kita ya udah, kalau gue masuk angin gue kentut, dia kentut ya udah. Gue sama pacar gue juga nggak pernah gue kentut sembarangan. Kita kayak deh gitu doang paling, tapi ya udah kentut mah kentut aja ya nggak sih? Natural ya. Emang normal sih, tapi jadi ilfil aja nggak tahu, langsung kayak enggak suka gitu, mikirin namanya aja no gitu. Kalau Melita gimana? Kalau aku sebenarnya aku nggak ada yang kayak Melisa tuh spesifik banget kan. Kalau aku lebih kayak yaudah kita lihat dulu, kalau toleransinya tinggi banget sih, kayak yaudah kalau misalnya begini yaudah nggak apa-apa. Tapi nanti aku mikir enggak deh. Tapi kayak gue terlalu gini deh gitu. Jadi kebanyakan aku yang kayak tadi self-centerednya aku nggak ada sama sekali, kayak yaudah deh biar lo enak kayak gitu, lebih kayak gitu, nggak enakan. Nah kalau Melisa nggak, Dia mau mengorbankan dirinya supaya orang lain nyaman, aku enggak. Ini lu cabut deh. Gue nggak mau berkorban, skip. udah tapi udah makin bagus ya kayak gitu ya. Bagus. Kayak kalau kalian digabungin itu lebih bagus lagi sih. Iya. Jadi kayak di satu sisi ya ada toleransinya juga, tapi harus ada kayak lo nya juga. Nanti lu bakal ketemu sama satu cowok yang bikin lo mau toleransi. Amin. Tapi bener sih. Atau kamu akan ketemu umur ya, di mana kamu ya mau nggak mau harus kemana. Atau kamu kayak Syahrini nanti ya nikah umur 34 atau 35. Jangan ya kalau bisa nih. Ya nggak apa-apa lah ya kalau marahin lo bareng ya. Iya nggak apa-apa. Gue toleransi kalau gue toleransi. Don't settle for less. Oke, kalau tadi udah ngomongin cowok, kita penasaran nih mungkin yang di rumah juga. Emangnya pada jomblo nih pada? Tadi kan udah di-mention di video sebelumnya. Udah ya, tapi ini podcast belum. Iya benar. Aku juga gitu dong. Aku lelah deh. Tapi Yang kita harusnya jadi pelawak sih, kita jadi bos. Cuman kita nggak ada yang Emang untungnya mereka kembar juga jadi ketawa. Kalau yang kembar tuh kayak ini hostnya kok nggak Gak profesional. tahu rasanya soalnya. Iya emang. Jadi kita ngundangin emang yang kembar-kembar aja gitu, biar klik. Gimana? Jomblo ya kalian ya? iya jomblo kita berdua. Tuh, tadi Bener, definisi Jomblo banget. Udah berapa lama emang jomblonya? Aku udah lama dari 2017 kayak udahlah.
2017. Ya dia 3 tahun jomblo guys. Lu setahun gak ada apa-apanya lu. Iya, dia tingkat jomblonya lebih senior lagi. Dia baru 6 bulan ya katanya ya, baru putus. Tapi berasanya setahun sih. Iya. Berasa 6 bulan sebelum putus tuh rasanya udah kayak sendiri gitu ya. Aduh, tapi tipe-tipe cowok kalian nih kayak gimana? Coba nih, mungkin ada yang denger mau daftar. Tadi udah ditanya. Mohon maaf. Ya, gue ini penasaran nih tapi. Kalian tuh pernah tuker-tukeran gak sih? Tuker-tukeran apa Pak? Kalau misalnya physically kalian nggak bisa tukeran karena merasa nggak mirip, tapi apa kayak misalnya Suara gitu, di telepon lo yang angkat, terus misalnya ini apa namanya ngerjain tugas lo yang ngerjain gitu, atau apa gitu? Sebagian tugas sih enggak sih Kak, karena gak mau aja enak aja. Nguras tenaga, tapi kalau jawab telepon tuh kita sering ngerjain orang, suka ngerjain orang. Kadang-kadang ada yang ke ini sih, ketipu. Pacar kalian ada yang pernah ketipu nggak tuh? Enggak. Nggak bisa, mereka bisa bedain. Awalnya pasti bingung, tapi kan bahasa kita kan beda. Terus aku tone-nya lebih tinggi gitu, nadanya lebih cewek. iya. Duh, bilang aku kayak laki. Aku udah Suaranya lakinya. lebih ngegas gitu. Ya langsung ketahuan gitu ya. Oh, ini kayak Melisa nih gitu. Kayak Melita nih, langsung tahu gitu. Ya ampun, kocak ya mereka. Tapi ini gue penasaran lagi sih. Tadi kita udah ngobrolin tentang kehidupan pribadi mereka. Nah, sebenarnya ini kan kita pada kenal kalian dari dunia tarik suara, ya kan? Awal mula kalian tuh terjun ke dunia tarik suara tuh siapa yang nyuruh? Itu ini Siapa yang mau? Terus jalur apa? Mungkin kan kita taunya mungkin Indonesian Idol Junior ya. Apakah sebelum-sebelumnya kalian juga udah pernah ikut lomba-lomba atau apa? Kayak awal mula kalian tuh pengen jadi penyanyi tuh kayak gimana? Dari kecil sama papa mama aku suka nyanyi, udah. Jadi emang keluarga musik gitu nggak seru ya. Enggak dong, itu kan suaranya bagus ya. Keluarganya ini dong, penyanyi-penyanyi itu kan juga gitu. Keturunan Keturunan. suaranya. Jadi dari kecil udah familiar ya sama industri sama musik, terus Emang papa mama juga yang melalui musik kan. Papa mama nyanyi juga, denger kan orang Batak. Jadi langsung denger pertama kali ya emang lagu-lagu Batak yang udah bagi suara gitu. Jadi udah grup sih ya. Iya, udah grup. Jadi masih aku jadi kayak di otak aku udah ke stereotip aja kayak bagi suara gini-gini. Pertama kali mulai mau manggung gitu ya, mulai berani nyanyi, kayak pengen jadi penyanyi itu gara-gara les vokal kan. Mama tuh lebih kayak yaudah diasah aja gitu. Terus ketemu panggung, kita duet jadi kayak enak nih nyanyi di panggung kayak gitu. Terus kalau ikut audisi Indonesia Idol Junior itu pertama kalinya duet 2. Terus baru Indonesia. Awalnya sendiri-sendiri kalian? Kita nyanyi di panggung dulu sendiri. Dan funny thing, ya dulu yang lebih pede tuh aku. Iya. Yang lebih dikira orang lebih jago nyanyi, lebih bisa ngapa-ngapain di panggung aku. Tapi saya kebalik. Melisa. Kenapa bisa gitu? ya itu kan karena mungkin dulu kan kamu yang lolos kan Idol Junior kan Melita, sekarang Melisa. Biasalah orang itu nilainya dari apa ya? Dari kayak prestasi yang didapetin sekarang gitu. Nanti bisa berubah lagi. Tapi ini kayak dari diri dia nih, tiba-tiba lo switch gitu gak sih? Awalnya lo kayak merasa lo dominan, lo pede, tapi mungkin ada satu momen yang bikin lo down atau gimana? Iya, Jadi momen down. Jadi emang dulu aku kelas 4 SD itu pindah sekolah kan. Sedangkan aku tuh di sekolah yang lama kayak aku sama Melisa primadona yang paling cantik, yang paling berprestasi apa segala macam. Pas pindah sekolah, lingkungan baru, anak-anaknya yang berbeda sama aku, gara-gara aku kembar sama Melisa beda dari yang lain, kayak diasingkan, kayak gitu apa segala macam. Aku juga nggak ngerti kan. Tapi mungkin di situ jadi kelihatan sebenarnya jati dirinya Melisa, yang kayak gini sekarang, yang nggak peduli sama omongan orang. Aku lebih kayak dia nggak suka deh sama gue, yang kayak gitu. Dari situ lebih yang kayak kayaknya gue nggak selalu disukai sama orang gitu. Itu kayak jatuhnya sebenarnya nggak physically abuse kayak atau verbally abuse, tapi mentally abuse aja gitu. diasingkan dari mana sih? Maksudnya kalian pindah kelas 4 SD? Dari mana ke mana? Dari SD negeri ke SD negeri Enggak, lagi? aku swasta. Dari swasta ke swasta. Itu kenapa pindah sekolahnya? Karena aku pindah rumah. Karena pindah rumah. Terus akhirnya pas nyampe di sekolah baru, kalian nggak terlalu di welcome ya? Di welcome sama beberapa orang doang. Karena kita polos banget gitu loh dulu, jadi semua orang ngomong lu gua, aku ngomong aku kamu. Tapi kan kayak anak kelas 4 SD mungkin ya masih waktunya aja kali ya Kak. Kayak masih bully-bully yang sok jago, guru kelas 4 nih guys gitu kan. Tapi aku kayak cuman sedih doang, kenapa ya jahat banget. Tapi abis itu gak kepikirin. Dia tuh bisa sampai pikiran sampai gak mau sekolah, sampai takut banget ke sekolah. Dan kalian berdua
Iya betul, satu kelas lagi. Nah itu yang mungkin aku ngerasanya emang kayak dulu aku terlalu terbiasa, aku selalu disanjung-sanjung kok gitu. Pas di situ kayak oh ternyata nggak semua orang suka sama gue. Itu kali yang bikin aku down. Sampai SMP dia juga experience hal yang sama, kita beda kelas kan teman. Aku beda kelas, terus aku dulu pakai brace gitu kan, gara-gara aku skoliosis. Terus secara nggak langsung sebenarnya mereka mengasingkan aku karena aku beda sendiri aja gitu. Jadi kayak dari situ, tapi gue gak punya temen nih di kelas, biasa kan beda kelas. Jadi kayak makin down, makanya makin ke switch aja gitu kepribadiannya. Oh iya, gue bisa mentaker itu sih karena kan awalnya kan dia kayak gitu kan. Kita juga sebenarnya punya pengalaman pindah sekolah sih guys. Bahkan kita pindah sekolah lebih dari sekali. Kita pindah sekolah terus dan kita ngerasain setiap kali kita pindah sekolah kenapa nggak di welcome. Kalian udah tahu nggak kenapa? Itu tuh karena mereka tuh ngerasa insecure tau dengan keberadaan anak baru. You come berdua as a threat, jadi threat buat mereka gitu. Karena kalian bakalan steal the spotlight. Kita tuh baru nyadar karena kita pindah beberapa kali kan. Dan setiap kali pindah pasti lu ngerasa dibully dan gak di welcome. Cuman beberapa orang doang yang welcome kan. Dan setiap kali kita mau pindah mau ninggalin sekolah lama kita, mereka tuh pasti sedih dan nangis-nangis dan kita udah make a lot of friends gitu di sana. Jadi kita selalu lihat kok patternnya gini ya gitu. Setiap kali kita pindah di sekolah baru pasti mereka bakalan nggak welcome. Tapi pas kita udah berapa tahun sama mereka, akhirnya udah temenan segala macem, pas kita mau pindah lagi mereka sedih. Itu lucu sih. Dan yang bikin kita bisa belajar juga setelah kita biasanya ada lagi nih yang pindah. Jadi kita jadi pengamat. Selalu di nggak welcome lagi kan nih anak baru, terus baru kita paham ternyata mereka kayak takut gebetannya diambil. Iya, apalagi kalian kan ya itu kan mungkin mereka udah denger dari sekolah lama, gawat ya ada primadona cantik-cantik, lagi tuh kembar terus dua lagi kan. Iya, pasti teman-teman kalian dulu inget sama kalian sampai sekarang deh. Maupun kalian udah lupa sama mereka. Karena kan agak nggak adil loh, saya kita kayak memorable banget kan karena berdua gitu kan datangnya, tapi mereka kan sendiri-sendiri semua. Pasti sampai sekarang mereka masih pada inget sih menurut gue sama kalian. Ternyata begitu coy ya ceritanya nih. Mereka personality-nya tuh dari situ ya. Tapi memang akhirnya ada yang mengambil apa ya, kayak suami sama istri kalian mengambil peran gitu loh. Akhirnya peran lo ya udah sebagai kakak mengayomi gitu ya. Tapi itu juga kali ya salah satunya. Karena aku ngerasa kalau akunya ikutan lemah, siapa yang mau pasang badan gitu sih. Jadi aku kayak ya udah nggak usah dipikirin. Jadi mungkin kebentuk juga dari situ aku jadi kayak makin sekarang tuh makin cuek, mungkin gara-gara itu. Mel itu soalnya sempet gara-gara dipakai brace dia sampai kayak. Yang brace-nya kayak gimana bentuknya Beb? Di badan ya brace-nya? Di badan, di luar ya? Kayak korset gitu, di tapi dalam papan di meja aku kayak papan gitu. Sebenarnya itu semen, cuman kan keras kan. Jadi bener-bener aku kayak gemuk banget gitu. Jadi aku pakai itu dulu, baru pakai ke meja di luarnya. Terus itu pertama kali tuh bener-bener itchy, gatel banget gitu kan. Aku mau minta tolong sama teman sekelas aku untuk tolong bukain, gue mau garuk belakang gue gitu. Gak bisa, aku harus gangguin Melisa yang lagi ulangan. Karena nggak ada teman kelas, kamu nggak ada punya teman dekat? Satu pun nggak ada. Gak ada yang peduli gitu, gak ada yang. Masa sih anak-anak swasta biasanya baik-baik loh. Gue anak-anak waktu itu gue dari swasta ke negeri emang agak nggak tahu ya gue juga kenapa kayak gitu. Kayak ya agak lebih gitu, Lebih keras kan sekolah negeri kan dibandingin Nah, kalau swasta. swasta gue pikir kayak Baik-baik persahabatan, gitu. Atau mungkin salah satu alasannya mungkin karena lu juga ngerasa kayak udah di awal tuh nggak di welcome, jadi aku nggak mau ngomong gitu, kayak udah punya. Lu sakit hati gitu ya. Jadi kayak udah deh nggak berani, udah Melisa aja deh gitu. Gangguin Melisa, bu maaf ya kayak gini-gini. Akhirnya Melisa keluar gitu, bantuin aku. Tapi ya itu selalu harus gangguin Melisa. Aku pernah izin sekolah kan, misalnya aku beda kelas terus aku sakit. Aku sebenarnya ini nggak mau sakit anaknya. Terus aku sakit, izin sekolah. Dia tuh di sekolah saking gak punya temennya, pas istirahat dia makan sendiri di toilet gitu. Ya ampun. Iya. Karena aku ngerasa udahlah aku pengen invisible aja gitu. Ya nggak bisa invisible. Sedih jadi sampai sedih. Aneh nih, udahlah bu, masih pikirin. Itu biasanya anak-anak kembar tuh biasanya still di spotlight gitu ya. Walaupun kadang kita nggak disukain itu karena kita ya merasanya ya mereka sirik aja gitu. Dan gue lebih kayak dia, kayak bodo amat, yang penting gue punya temen nih berdua, lu gak mau temenan sama gue, bye. Bener dong, mereka lu rugi. Tapi mungkin kalau orang-orang dengar, teman aku dulu yang dengar, kalau dengar cerita ini pasti mikirnya kayak, aku gak ada yang bully lo, gak ada gitu. Emang mereka gak physically, gak verbally, tapi mentally aja gitu. Kayak mereka Masa sih gak ada yang kayak, hai mau dibantuin gak sih? Gak ada yang mau jadi temen lo banget. Enggak. Apa mungkin yang ngerasa, lo udah kembar kali ya, mungkin gak mau temenan sama gue juga Aku kali. pernah sakit hati banget, aku emang perasa juga kan anaknya. Maksudnya kenapa sih lo gak bisa jadi orang baik aja gitu.
itu satu kejadian ada di mana kalau itu brace itu diketok-ketokin sama temen aku, maksudnya kayak penghinaan banget sih, bukan lagi pakai karena di situ aku ngerasa kayak mentally dibully aja, tapi secara mental bukan secara omongan atau physically gitu. Iya memang perundungan itu bukan hanya harus lo dipukul sih, justru menurut gue paling parah mental sih. Tapi alhamdulillah kalau sekarang gimana lo menghadapi, ada nggak yang bully-bully kalian lagi? Pas di SMA gimana? Kalian satu SMA lagi? Terus tapi pisah kelas apa sekelas? Kelas 10 bareng, kelas 11, 12 beda jurusan. Kita berempat sih geng waktu kelas 10, terus 3 mereka bareng, jadi kelas 11, 12 dia bareng sama temen aku ini. Aku sendiri sih PES, sisanya apa gitu. Berarti akhirnya lo ada geng lah ya ke SMA. Dan aku SMA udah lebih kayak yang ya udahlah gitu, walaupun masih mikir-mikir juga, tapi seenggaknya aku punya teman-teman yang support aku kayak gitu, dan punya high school sweetheart. Nah karena aku nggak pernah tuh ngalamin yang high school sweetheart tuh nggak punya. Nah, sepi. 19 tahun baru satu kan ya tadi. Sepi ya bun. Berarti pacar lo yang terakhir itu beda sekolah ya? Iya, beda berapa tahun? Oh udah kuliah bahkan. Sukanya lebih tua nih. Bocoran lagi tuh guys ya. Yang satu sukanya sama lebih mature. Tadi gue terakhir, lo motong gue tadi, gue mau nanya, kalau sampai hari ini masih ada nggak sih bully-bully yang datang ke kalian, mungkin komen-komen di Instagram, DM kalian? Ada sih, tapi lebih ke aku. Kenapa? Bilang cantikan adeknya, gitu-gitu, terus kurusan adeknya, terus adeknya kalem ya, kakaknya ribet sama rambutnya. Mohon maaf, emang gitu anaknya. Iya sih, boleh tuh lo ambil nyanyi bisa sempet-sempet ya. Iya. Apa nih? Dato. Ini masih bagus loh kalau gue kayak lupa sama liriknya. Aku anaknya emang gitu, tangannya nggak. Lo kayaknya kalau nervous lo bakal ngibas rambut sih, karena kalau dari tadi lo nggak ngibas rambut. Tapi Iya. pas gue liat di video lo nyanyi, lo ngibas rambut terus. Tapi pas nyanyi itu kan mic aku di sini, jadi sebenarnya aku sempat di-cut gitu, gara-gara mic-nya kresek-kresek, rambut aku udah rambut depannya. Ya aku kayak selama nyanyi fokus, aduh jangan sampai kresek, jangan sampai diulang lagi. Aku kayak enak gitu aja. Kalau ngobrol nggak apa-apa diulang. Nyanyi bu. Capek. Capek nggak dibayar lagi ya kalau audisi doang. Kalau dibayar nggak apa-apa diulang-ulang ya Beb ya. Nggak apa-apa, ini dibayar. Tapi lumayan nih ya, kalian kan udah ini nih sekarang lagi maju nih salah satu dari mereka ke tahap selanjutnya nih. Pas udah banyak yang ngedukung juga, gue lihat video kalian audisi juga banyak banget loh yang nonton. Gila loh. Punya YouTube channel gak sih? Punya, aku punya YouTube channel. Tadinya aku ganti dari YouTube aku ambil itu semua manfaat-manfaatnya. Subscribers ini milik aku. Tapi kayaknya bakal lebih seru kalau kembar gitu gak sih? Jadi kayaknya mau dilanjutin kembar. Gak jadi tuh sendiri. Namanya sama kita. Namanya sama kita. Emang lo kalau sendiri mau bikin konten apa ya Beb? Gak tau. Pokoknya aku nggak mau nyanyi aja. Lo nggak mau nyanyi di YouTube channelnya? Iya, tadi kayak gitu. Aku mikir kayak udah lebih ke vlog aja, daily life. Tapi aku anaknya tadi. Dulu mau sih kayak seriusin entertain gitu, tapi kayak aku pengen selesaiin sekolah dulu kayak gitu. Susah sekali ya kalau karena gue juga masuk dunia modeling itu pas udah skripsi udah kelar. Iya. Makanya juga telat masuk dunia modeling dari ininya aja karena ya gitu dia. Oke, thank you. Oke, kita Susah jalan banget. Oke, mau dilanjut terus soalnya. Iya bisa ngomong. Oke, kita lanjutin lagi tadi sampai mana ya guys? Jujur gue lupa sampai mana tadi. Tadi kayaknya ngomongin mereka tadi karir, terus Tadi mereka gue nanya terakhir kayak awal mulai entertainnya tuh dari mana? dari Idol Junior 5 tahun lalu. Habis Idol itu kalian ngapain? Ada ikut lomba nyanyi lagi kah atau enggak? Enggak, sama sekali enggak. Kita Kan hosting ya tadi ya? host doang kan karena ada job gitu. Tapi harusnya berdua ya gitu. Jadi aku keluar, emang maksudnya aku sendiri tuh di top 12 kan. Tapi ujungnya bareng juga gitu kan, kembar. Tapi setelah itu aku kayak keteteran sama sekolah kan. Jadi kayak riwuh banget tuh sekolah. Jadi aku kelas 11-12 emang fokus di sekolah doang. Aku enggak ngambil job lagi. Oke, ini kan kalian apa sih namanya? Sekarang udah mulai masuk industri musik, tapi sambil kuliah juga. Nah, kalian udah kepikiran belum sih kalau nanti beres kuliahnya kalian mau kerjakah atau kalian mau berkarir di industri musik aja? Musik pasti sih,
itu kayak passion kita dari kecil gitu. Tapi kalau untuk kerja misalnya kayak punya bisnis apa segala macam mungkin iya juga, tapi yang pasti banget pasti musik. Pasti ya musik ya. Goals paling tinggi kalian di musik apa? Apa ya? Masuk top chart Billboard. Harus spesifik lo apa? Sama aja deh. Aduh ya. Bener-bener. Kalau kalian bisa collab atau duet, gimana kalau udah berdua duet gitu kayak collab ya? Kalian pengen sama siapa? Beda nih kayaknya, beda selera artisnya. Penyanyinya, penyanyinya. Indonesia. Enggak, bebas. Kalau Indonesia siapa, luar siapa? Jangan sampai diserang sama fans-fans deh. Kan ini kan mimpi Kalau- boleh. Kalau artis Indonesia, kayaknya mimpi banyak orang deh. Aku pengen banget. Aku ngefans banget sama Karaisa sih sebenarnya. Oh. Karaisa please nonton ini. Apa? Apa nih? Bisa amin, gue doain, Amin. gue aminin, gue doain. Kamu sama siapa kalau Indonesia? Aku suka banget Isyana, cocok banget gitu. Iya bisa banget. Soalnya kan dia jago banget main piano kan. Aku juga suka main piano. Tapi aku bener-bener kayak tercengang-cengang gitu ngeliat dia. Kagum banget. Sedangkan dia suka ya Karaisa. Apa kita nyanyi anganku aja? Harus. Kalian coba deh bikin kayak gitu, bikin apa namanya? Cover. Cover. Kalian cover deh lagu. Coba kalian nyanyi dulu berdua dikit, gue dari tadi belum. Coba katanya suka lagunya Anganku itu, coba. Gue pengen denger. Nanti ada abis ini kita nyanyi. Bener ya kak? Nah deh. Oke. Tuh. Gapa. Satu jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang, kisahkan mau, karena ceritamu milikmu. Gue merinding sih, buset bagus banget ya. Semua kayak kalau denger di YouTube atau di TV kan ya nggak terlalu ini ya. Gue denger langsung, wow bagus banget loh. Ini gak ada yang mau produserin mereka. Kontaknya gue ya. Gue manajernya. Langsung kita jadi kakaknya di sini. Yes. Jadi izin sama kita dulu. Ada kurasi. Gue doain sih karir kalian akan cemerlang. Amin. Karena belum ada penyanyi di Indonesia cewek yang kembar. Ya kan? sih. Kalau cowok udah ada dua yang dangdut kan alirannya. Nah, kalau kalian ini pop, alirannya pop kan? Iya, pop. Nah, pop music kembar gila sih. Kalian gonna make it big. Amin. You have to believe in yourself, guys. Iya bener deh, setuju gue karena kalian percaya kan sama yang The Secret itu kan kayak bener-bener mindset kita tuh bisa jadi kenyataan. Jadi ya udah muluk-muluk aja kalau misalnya mindset tuh kayak gue bisa gitu. Tapi lo harus lebih banyak meracuni. Bener. Gue suka nih dia nih. Asli tadi kita bercanda doang ya bilang mau nyanyi juga nyanyi. Lanjut. Indonesia. Itu di Indonesia. Itu yang Indonesia. Kalau yang luar negeri Artis barat kali ya. Kalau artis Korea takut diserang fans-fansnya. Artis barat aku pengen sama Tori Kelly. Tori Kelly. Aku ngefans parah banget. Lagunya yang mana? Sebenarnya aku lagi suka lagu yang Don't Take Me Home, tapi itu EP jadi nggak terlalu terkenal. Oh iya. Kayaknya gue tau John apa? Gue udah kayak lu yakin mau nonton? Pasti gak ada yang Paling terkenal yang Dear No One. Dear No One. Dear No One. Dear No One, this is your love song. Bagus juga di suaranya. Nonton tidak dibayar kita, karena suaranya bagus guys. untuk dia nyaut bukan lu anjir. Cuma gue mau nyantai lagu aja tuh kayak gue gak tau nadanya Iya, gimana. kita nyanyiin lagu kayak ada di kepala gue. Lu tuh loh, dari itu dari orang pasti kayak yang mana? Bukan gitu loh, udah kayak itu gimana sih lu gitu. Kalau Meina tuh mau siapa? Aku suka banget Kelly Clarkson sih. Wah. Kayak dia bisa makan semua genre lagu gitu. Suaranya kan ini banget, bener-bener merangkup semua genre lagu gitu. Dia bisa makan semua kan, semua jenis lagu. Aku suka banget. Kira-kira suara dia berapa oktav sih itu? Aku nggak tahu deh. Aduh, Yang suara pasti dia kan bagus. pasti lagunya tinggi-tinggi semua kan. Biru dong.
ikutin. Kalau gue sih lagu-lagu bernada rendah aja ya. Kalau gue udah kayak pengalaman buruk ya nyanyi itu terakhir kali disuruh nyanyi itu pas lagi kompetisi Abang None. Tiba-tiba dites satu-satu suruh nyanyi, gue nggak tahu maksud dan tujuannya apa gitu kan. Dan gue waktu tuh dapet urutan kecil gitu karena gue ngegantiin temen gue di DKI. Terus pas satu suruh tes nyanyi, akhirnya gue nyanyi lagu tau nggak apa? My Bonnie is Over the Ocean. Itu lagu lama nggak sih? Iya. Karena gue tau nadanya gitu-gitu doang. My Bonnie is over the ocean. Dan gue cuma nanya udah kayak My Bonnie is over. Oke. Kecium banget gue. Dan lo harus tahu tuh gue urutan pertama. Karena yang terakhir-terakhir urutan yang paling terakhir nomor terakhir tau nih yang gue apa? Beyonce yang Listen. Sampai kita semua tuh standing ovation gitu gara-gara gue kayak untung gue gak disuruh dia. Kalau habis dia gue kayak gue pulang. Nah jadi kan yang jelek mulu itu kan di awal-awal lama-lama makin bagus. Ada tadi satu temen gue yang paling bagus dari daerah gue Jakarta Utara. Dia udah paling bagus di daerah gue kan. Dia kayak beberapa sebelumnya yang terakhir ini, waduh bagus banget, dia juga nyanyi lagunya Alicia Keys kalau nggak salah. Udah gue udah tepuk tangan tuh. Tahu ternyata di rumput tetangga lebih indah gitu kan. Yang terakhir nyanyi lagu Beyonce Listen gue kayak oke. Mungkin sampai jelek. Sama kayak orang mau nyanyi lagu apa tuh? Apa Beyonce juga ya yang Nonton top. iya. Itu Tak mungkin kan? Ada orang suaranya B aja tuh nyanyi Long Quantum. Yang naik terus itu terus kan apa nadanya naik terus, aku juga. Tapi gue yakin kalian kalau latihan lagi pasti nyampe. Amin. Amin. Nyampe banget. Baik doain ya hari ini. Amin. Selera musiknya sama nggak kalian? Gue penasaran. Selera musik beda sih ya? Beda. Aku lebih suka pop, R&B, kontem R&B sama soul. Aku suka banget lagu soul, soul. Korea. Soul. Aku suka lagu soul. Aku suka country. Suka banget country. Masih nggak suka country? Iya. Tapi ya masih kadang-kadang country. Gue sih bisa dengerin semuanya ya. Udahlah nggak bisa nyanyi dengerin. Jangan bilang banget. Bukan Gani yang udah bisa nyanyi gitu kan. Berarti lo suka banget nih belum juri yang di The Voice Amerika itu. Blake Shelton. Suka banget. Ada yang mana udah lagi engage sama Gwen Stefani. hati lahir kita ya. Terus apa lagi ya? Ini Kita banyak ngobrol tidak tertangkap kamera sih guys tadi. iya nggak apa-apa, ini adalah pertanyaan menuju terakhir atau nggak terakhir nih. Apa tuh? Mungkin kalian punya pesan nih sama teman-teman yang ini ya, karena mengalami kegagalan mungkin. Ini kan sekarang salah satunya ada yang gagal kan masuk ke babak selanjutnya. Gimana cara kamu menanggapi itu dan melewatinya? Aku memang dari orang yang bener-bener takut sama pikiran orang lain ya. Cuman yang aku pelajari bener-bener dari kegagalan aku itu, aku cuman saat itu aja sebenarnya. Kayak setelah itu aku nggak perlu buktiin ke orang lain kalau aku bisa. Aku cuma perlu buktiin ke diri aku sendiri kalau aku mampu. Yang tahu diri aku sendiri cuma aku, nggak perlu ngasih tau ke orang gue bisa, gue mampu. Nggak butuh, kita tuh kalau butuh validasi dari orang lain nggak bakal habis gitu. Jadi kayak ya udah lu aja yang verify diri lo gitu. Lebih kayak gitu sih sekarang. Mungkin dibantu aku ngerasa kayak pas audisi aku gugup banget karena aku memang belum siap gitu. Jadi kayak hati aku nggak bener juga mungkin karena aku pengen diakuin sama orang, tapi yang penting itu hati kamu. Yang buat teman-teman semua, hatinya harus bener dulu, harus damai dulu sama diri sendiri, harus bener-bener percaya diri. Itu sih, harus percaya diri kalau gue bisa, gue nggak butuh pengakuan dari orang lain. Karena kalau butuh pengakuan dari orang lain sampai kapanpun nggak bakal habis gitu. Benar banget, gue setuju. Keren banget. Terus apa? Gue boleh tahu nggak sih perasaan lo pas dewan-dewan juri itu pada ngekritik suara lo kan, dibilang lo nyanyinya nggak pakai perasaan, kurang storytelling segala macam. Itu sebenarnya lo ngerasa ada benernya di mereka atau kayak kayaknya mereka nggak nangkep deh, padahal gue udah pakai perasaan. Aku gak bakal ngebela diri aku karena pas aku lihat itu kayak jelek banget ya, mana nih. Tapi aku sadar betul kalau aku sadar betul kalau itu bukan aku gitu. Emang aku setuju terbaik ya. Bukan aku terbaik. Aku setuju komen-komen dewan juri semuanya. Aku menyesal dengan penampilan aku, tapi aku jadi pembelajaran aja. Mungkin memang belum waktunya gitu. Iya, setuju. Kalau kamu gimana, Bebsko? Nih, si kembarannya.
gimana kamu pas kan ngeliat dia awalnya udah gak dapet, itu kan kamu selanjutnya perasaan kamu gimana tuh? Kamu harus tampil dan kamu udah melihat saudara kamu tuh gagal. Kasarnya mungkin no pirasa kali ya. Aku bingung, aku harus deg-degan kah? Aku harus excited kah? Karena aku mau nyanyi, atau aku harus sedih kah? Karena aku deg-degan pas dia tampil, tapi aku nggak deg-degan pas aku nyanyi, gitu. Aku jadi bingung nih harus ngapain gitu. Salting jatuhnya. Iya salting jatuhnya, aku kayak mau ekspresif, mau yang kayak hai, mau yang kayak gitu, jadi kayak otak aku kayak kosong aja gitu, nggak mikir apa-apa, udahlah terserah. Nyanyi pun itu bagus banget, nggak salah lirik menurut aku. Bagus banget, nggak salah lirik, nggak salah part gitu. Tapi aku berusaha sebisa mungkin, maksudnya dilatih untuk profesional lah ya. Kalau menurut aku di dunia entertainment nggak selalu tentang skill, nggak selalu tentang apa ajangnya itu, tapi tentang mental menurut aku sih. Ya aku dilatih untuk profesional, untuk menghargai orang lain kayak gitu sih. Iya. Keren sih, akhirnya kamu tetap bisa tampil bagus dan dapat golden ticket. Mungkin dong rezeki ya kan, babesku. Dan kita udah cukup denger panjang ya. Kita habis ini mau ngobrol behind the scene yang tidak terekam oleh kamera. So buat kalian, kita mau makasih dulu nih buat Sigi Mel Queen. Thank you so much udah dateng. Dan kita pengen ngingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow nih si kembar ini. Mereka punya YouTube channel namanya apa? Melisa. Dan mereka punya Instagram masing-masing namanya Melita Trisya, Melisa Priscilla. Oke deh kalau gitu, see you in the next episode of Cinta Si Kembar.